Sahabat semua yang berbahagia, ini sepertinya sampah ya. Sampah itu kalau kita biarkan tapok, tapi kalau kita olah ini menjadi pupuk sahabat semua. Ini pupuk untuk kalium. Ini buah-buahan ini sumber kalium juga. Makanya kita akan olah, kita kumpulkan buah-buah yang sengaja dijatuhkan ini. Kita olah menjadi pupuk. Seperti kulit-kulit ini saya olah menjadi pupuk juga. Kulit-kulit pisang, kulit-kulit buah-buah jambu air, buah-buah mangga. Pokoknya yang buah-buahan dari lingkungan kita itu jangan sampai hanya menjadi sampah. Tapi kita harus kumpulkan dan kita buat pupuk. Caranya sangat mudah ya. Setelah buah itu dikumpulkan ya, nanti kita masukkan ke tempat pembuatan pupuk dengan konsep air lindi, yaitu ember tumpuk. Nah, di situ ember yang paling bawah, yang di atas adalah yang paling bawah, tutupnya yang dilobangin. Ya, sementara ember yang di atas yang dilobangin bawahnya. Maksudnya untuk apa? Maksudnya begini. Ketika ember yang di atas itu dilobangin bawahnya, maka hasil fermentasi itu akan jatuh ke ember yang kedua yang dilobangin tutupnya. Nah, teruslah lakukan selama 1 bulan. Ketika kita lihat sudah ada cairan pupuk di bawah ya, misalkan 1 minggu sudah ada airnya yang mengalir ke bawah ya, maka kita tumpahkan lagi ke atas, diputar terus sampai 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan kita akan memutar ya, menyiramkan kembali hasil cairan yang di ember bawah itu ke ember yang atas itu selama 4 kali. Cukup simpel. Nah, setelah itu dipanen ya, cairan yang hasilnya yang nanti tertampung di ember yang di bawah. Hasil cairannya itu dijemur ya. Ya, kita masukkan dulu ke galon yang bening. Ya, dijemur selama 1 minggu full. Nanti airnya akan berubah berwarna kemerahan. Nah, setelah itu aplikasinya sangat irit ya, tinggal disemprotkan aja ke tanaman buah kita. Nah, karena sumber kalium. Ketika kita ingin membuahkan jambu air ataupun pohon apapun, pakai pupuk itu dengan cara dikocor dan disemprot. Ya. Dosisnya berapa? Dosisnya sangat kecil ya. 200 mili ya, sekitaran 1 gelas itu untuk 5 liter air ya. 5 liter air dicampur 1 gelas air lindi, itu disiramkan. Kalau 5 liter itu bisa untuk 5 pohon, jadi 1 liter kasih dulu masing-masing untuk pohon yang untuk 5 liter itu ya, untuk 5 pohon ya, untuk 5 pohon. Jadi sangat irit. Pemberiannya cukup 3 kali itu sudah ada hasilnya ya. 3 kali, tunggulah sekitar 3 minggu itu sudah akan keluar ya bunga-bunga ya. Apalagi kalau jambu air mudah sekali dengan pupuk tersebut. Ini juga bagus ya untuk anggur. Pupuk air lindi itu bagus untuk anggur juga. Cobain saja pupuk anggur itu dengan pupuk yang alami seperti yang saya sarankan tadi, yaitu dari buah-buahan yang busuk. Nah, sekarang kan di tempat saya juga lagi musim buah berbunga atau mangga berbunga, kemudian mangga berbunga, kemudian jambu berbunga. Nanti kan sebentar lagi buah itu akan melimpah. Biasanya tukang-tukang buah itu banyak yang busuk ya, kita ambil aja daripada menjadi sampah. Setelah kita olah itu baunya juga nggak bau sampah, tapi harum seperti tape ya.
Jadi gak usah bingung lagi pupuknya, kita pungut-pungutin aja nih jambu air yang sengaja dijatuhkan. Nah, dengan bunganya pun gak apa-apa, gak masalah. Ini jadi pupuk yang hebat ya. Kalau saya menamainya pupuk yang hebat, orang menamainya super lah. Kalau selama hebat aja lah ya, pupuk yang hebat. Mudah sekali. Kita cuman harus meluangkan waktu sekitar ya mengutin buah-buahan yang busuk. 1 jam udah dapat berapa kuintal? 1 jam. Ini saya beberapa menit aja udah dapat 2 kilo ya. Beberapa menit. Apalagi beberapa jam itu bisa kuintalannya. Oke ya. Kalau saya untuk kebutuhan, karena saya terus ini ya memproduksi pupuk yang air lindi itu, saya menggunakan kulit pisang. Karena ada rekan saya yang jadi penjual gorengan, dan yang dijual gorengannya adalah dari bahan pisang. Nah, kulit pisangnya itu saya tampung. Dan sekarang saya sudah mandiri pupuk ya, nggak menggunakan pupuk kimia. Ya, yang masih saya gunakan dolomit karena kita juga kesulitan mencari ya, makanya kita pakai itu bahan organik. Ini bahan organik ya, bahan organik. Yang sudah busuk gak apa-apa. Banyak ini sengaja saya jatuhkan tadi. Jadi sekali lagi, ini kalau mau buahnya besar-besar dan banyak, pakai air lindi itu sudah cukup. Bagus ya. Gak usah bingung lagi pupuknya. Pas mulai dulu saya pakai pupuk tersebut juga kaget ya. Saya punya jambu air citra yang katanya sulit berbuah ya, saya dicoba tuh sama jambu citra, ternyata berbuah ya. Padahal baru beberapa bulan saya tanam pakai pupuk air lindi aja. Kalau nggak salah dua kali pemberian ya, itu sudah keluar bunganya. Dan kalau pakai pupuk seperti ini aman. Nah, cuma kita harus sadar dosis. Kalau dosisnya juga keterlaluan ya, over nanti. Saya juga pernah lihat dulu, saya menggunakan dosis yang agak banyak dengan maksud supaya keluar buahnya banyak, ternyata malah mati pohonnya ya. Sejak itu saya lebih baik memberikan sedikit demi sedikit, setengah gelas untuk 5 liter gitu, lebih baik begitu, disiramkan ke satu pohon besar, atau yang pohon kecil-kecil disiramkan masing-masing setengah liter ya, setengah gelas, kemudian dicampur 5 liter. Nah, setelah tercampur nanti masing-masing pohon setengah gelas, sedikit-sedikit, tapi pohon itu rutin 3 hari sekali dikasih pupuknya. Pohon itu sehat daripada kita langsung ngasih banyak dengan dosisnya banyak juga tinggi ya, dosis tinggi, itu malah mati pohonnya, mati. Mungkin dia ada yang fermentasinya yang belum jadi ya. Tapi kalau mau aman ya jangan begitu. Saya kira lebih baik pemberiannya itu sedikit-sedikit aja, setengah gelas berarti sekitar 100 mili ya, dicampur dengan 5 liter air, baru dikasih masing-masing pohon tuh setengah gelas atau 1 gelas masing-masing pohon. Jadi kalau kita punya
10 pohon cukup ya. Oh, 20 pohon pun cukup itu ya. 20 pohon cukup 5 liter pupuknya, pupuk air lindinya. Jadi dosisnya ini rendah aja, yang penting rutin. Kalau saya lihat kalau jambu air begitu, gak usah terlalu berlebihan ya. Bahkan teman saya kan bilang jambu air itu gak dipupuk pun berbuah. Memang, tapi itu bicara yang tidak bertanggung jawab kalau menurut saya. Kalau orang punya pohon ya dipupuk, itu bagian dari tanggung jawab. Memang benar pohon-pohon itu sekarang, terutama jambu air, mangga pun begitu ya, nggak kita pupuk pun berbuah benar. Tapi amal kitanya kan, amal kitanya yang sedikit. Pokoknya mereka memberi banyak, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitanya amalnya, amal memumpuk, amal merawat jadi nol kan. Nah, saya kira perbuatan itu juga kurang bertanggung jawab. Oke, kita udah dapat banyak ya. Dari halaman aja udah, ini beratnya lebih dari 5 kilo ini ya. Keajaiban ya, keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat dalam mikroba, karena ini nanti fermentasinya menggunakan mikroba. Kita campur nanti dengan humus bambu dikit ya. Selanjutnya kita simpan dulu di tempat penampungannya di sini ya. Kita sudah ada 2 bahan nih. Kita kalau mau lihat tempat saya membuat pupuk, saya perlihatkan. Perlihatkan dulu. Ini dia. Ini air lindinya nih. Air lindi. Tuh, ini kulit pisang. Fermentasi di sini. Ini juga sama. Nah, ini hasilnya. Ini kan udah berhasil nih. Kita putar lagi ke atas. Kita kasih lagi. Nah, kasih lagi. Baru kita tutup lagi. Ini ada plastik, gak boleh ya. Juga sama. Juga sama ya. Kita siram dulu dengan fermentasi yang sudah jadi. Hasil fermentasi yang sudah jadi, kita siramkan lagi dari atasnya. Ini dilakukannya cuma sekali penyiraman ini, dan gak usah banyak-banyak, dikit aja. Oke, baru kita tumpuk. Mau lihat hasilnya nih. Yang tadi banyak kan, ini jambu gajah pertama. Pupuknya air lindi.
Udah pernah berkali-kali ini ya. Ini kesukaan kita dan keluarga ya, jambu gajah pekalongan. Pokoknya mantap lah jambu ini mah. Oke, demikian sharing kami, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.